Halo, namaku Nazul Firahani dari kelas 10-1. Di video ini, aku akan membahas tentang sejarah uang beserta 7 tahapannya. Tahapannya yaitu tahap prabarter, tahap barter, tahap uang barang, tahap uang logam, tahap uang tanda, tahap uang kertas, dan tahap uang gira. Sejarah uang. Uang merupakan penemuan baru dalam sejarah kehidupan manusia. Menurut sejarah, uang telah ada sejak 4-5 ribu tahun sebelum Masehi. Uang pertama kali ditemukan di daratan Cina dan beberapa negara di sekitar Laut Tengah. Awalnya manusia belum mengenal uang karena setiap kebutuhan dipenuhi langsung dari alam sekitar. Bahwa mulai dikenal orang sejak manusia melakukan pertukaran. Sejak pertama kali ditemukan hingga kini, perkembangan uang telah menuju 7 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap prabarter. Pada tahap ini, masyarakat belum mengenal pertukaran. Mereka berusaha memenuhi kebutuhan dengan usaha sendiri, yakni mengambil langsung dari alam sekitar tempat tinggalnya yang nomaden. Barter. Peradaban manusia semakin maju mengakibatkan kebutuhan manusia semakin bertambah dan manusia mulai merasakan kebutuhannya tidak dapat dipenuhi sendiri. Sejak itulah terjadi pertukaran barang antara satu rumah dengan rumah yang lain. Misalnya, 1 ekor kambing ditukar dengan 10 ekor ayam, 5 butir telur ayam ditukar dengan 1 kantong beras. Pertukaran barang ini disebut sistem barter. Sistem barter ini pun tidak mudah. Beberapa kesulitan dalam sistem barter, yaitu 1. Sulit menemukan kedua belah pihak yang mempunyai keinginan dan kebutuhan yang sama. 2. Membutuhkan waktu mencari orang yang memiliki kebutuhan yang bisa saling pertukaran tidak mudah. 3. Tidak ada standar tukar untuk menentukan perbandingan. Harga sulit menentukan standar pertukaran yang tepat. 3. Tidak semua pemilik barang mau menukarkan barang dengan kebutuhannya. 4. Pembeli tidak bebas dapat menentukan pilihannya karena dibatasi oleh ketersediaan barang dan keinginan untuk melakukan pertukaran. 5. Sulit untuk melakukan pembayaran tertunda. Jika seseorang ingin menunda pembayaran, ia akan kesulitan karena orang lain ingin saat itu juga barangnya dipertukarkan. Tahap uang barang. Kesulitan yang timbul dalam sistem barter mendorong manusia untuk menciptakan cara pertukaran yang lebih praktis, yaitu menggunakan uang barang. Uang barang adalah barang yang disukai oleh setiap orang dan diterima semua pihak sebagai alat pertukaran, antara lain kulit kerang, tulang binatang, garam, teh, tembakau, senjata, dan batu intan. Cara pertukarannya barang yang dimiliki mulai-mula ditukarkan dengan uang barang. Kemudian uang barang ditukarkan dengan barang yang dibutuhkan. Contohnya, Adi memiliki 1 ekor kerbau. Ia membutuhkan 2 ekor kambing. Adi menukarkannya kerbaunya dengan uang barang, lalu ia menukarkan uang barang dengan 2. Walaupun sudah lebih maju, uang barang masih memiliki kelemahan, yaitu 1. Nilai yang ditukarkan belum mempunyai pecahan. 2. Banyak jenis uang yang beredar dan hanya berlaku di masing-masing daerah. 3. Uang barang sulit untuk disimpan dan diangkut. Tahap uang logam. Penggunaan uang barang mengalami beberapa kesulitan karena tidak mempunyai ukuran, berat bentuk, dan identitas yang pasti. Uang barang sulit dipecah menjadi satuan yang lebih kecil dan sulit dibawa. Untuk itu, dibuatlah uang logam yang terbuat dari emas dan perak. Proses pembuatannya berat dan kadar logam diukur lebih dahulu, lalu diberi cap dan angka untuk menentukan nilainya. Alasan dipilihnya emas dan perak sebagai bahan untuk membuat uang logam yaitu tidak mudah rusak, memiliki nilai tinggi, mudah dipindah-pindah, mudah dipecah-pecah menjadi satuan yang lebih kecil, tetapi nilainya tetap tinggi. Jumlahnya terbatas, tetapi nilainya tetap dan digemari orang serta tidak mudah dipalsukan. Uang emas dan perak mulai dibuat pada abad 7 sebelum Masehi. Nilai intrinsik dan nilai nominalnya sama sehingga disebut juga uang penuh. Tahap uang tanda. Uang tanda adalah uang yang memiliki nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsiknya. Uang tanda dibuat karena dibutuhkan uang logam dengan pecahan lebih kecil untuk keperluan sehari-hari. Uang tanda pertama kali diedarkan di Inggris pada tahun 1816, dibuat dari logam, perak, dan perunggu. Tahap uang kertas.
Transaksi dalam jumlah besar dengan menggunakan uang logam kurang praktis dan tidak aman. Karena kesulitan itulah pada abad 16 di Inggris, Belanda, dan Belgia beredar uang nilai yang nilai intrinsiknya tidak ada sama sekali atau sangat kecil bila dibandingkan dengan nilainya. Peristiwa ini berawal dari dibukanya bangko-bangko di tempat penitipan uang di kota London, Amsterdam, dan Antwerp sebagai tempat penitipan emas. Mereka mengeluarkan surat bukti penitipan sebagai tanda deposito yang diberi nama Goldsmith Note. Lambang laut Goldsmith Note diberi sebagai alat pembayaran karena dijamin 100% dengan emas. Pembuatan uang kertas pada saat ini tidak dijamin oleh emas tetapi dijamin oleh undang-undang. Uang kertas diterima oleh masyarakat umum bukan karena nilainya tetapi karena kepercayaan. Itulah sebabnya uang kertas disebut uang kepercayaan. Bila dibandingkan uang logam dengan uang kertas memiliki 3 kelebihan, yaitu 1. Ongkos pembuatannya relatif lebih murah dan pengiriman dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan mudah. 2. Menghemat pemakaian emas dan menghindari kemungkinan hilangnya emas dari berbagai resiko. 3. Peredaran uang bersifat elastis, mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Tahap uang girang. Perkembangan ekonomi yang semakin meningkat menuntut adanya alat pertukaran yang lebih mudah dan aman. Karena itulah diciptakan uang giral atau uang bank. Kepemilikan dan penggunaan uang logam dan uang kertas dalam jumlah besar mengandung berbagai resiko, kurang aman, dan tidak praktis. Itulah sebabnya orang lebih senang menyimpan uangnya di bank. Transaksi tidak lagi melibatkan lalu lintas uang, tetapi dilakukan secara keliling, pemindah bukuan, giro, dan sebagainya. Selain uang kertas dan uang logam, juga beredar giral dalam bentuk kartu kredit dan cek perjalanan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya.